wabarakatuh. Masya Allah, belum kompak nih ibu-ibu ya. Masih pagi ya, belum dapat sarapan ya. Belum kompak jadinya ya. Salamnya sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa ibu-ibu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Tazmaluddin Amdad, yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amru Bitaqwa, yang kami hormati sesepuh bin sepuh, para asatidz dan asatidjah, para alim ulama dan juga para tamu undangan yang berbahagia. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara silaturahim dan kunjungan Majelis Taklim Al-Amru Bitaqwa di Pesantren Bening Hati Sawangan Depok. Salawat berikan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran untuk dapat menambah khusyuk dan tawadhu kita pada pagi hari ini, yang akan dibacakan oleh Santriwan Rifki. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqal insana
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan, kelancaran, serta kenikmatan pada acara hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ialah penyambutan dari santriwan, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Kepada santriwan dipersilakan untuk dapat memasuki masjid. Baik ibu akan dipimpin oleh Ahmed, santriwan Ahmed. Kepada santriwan Ahmed disilakan untuk dapat memimpin Asmaul Husna. Disilakan. Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa ya Allah
Baik, terima kasih kepada santriwan yang telah membacakan Asmaul Husna berdu. Ya baik, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Al-Amru bin Taqwa kepada yang terhormat Ibu Hajah Ika Saleh Bakar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Azmaruddin, para asatidz, anak-anak santri pesantren Benih Hati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan rahmat kepada kita semua. Pada hari ini kita sampai di tempat yang telah kita rencanakan pada hari ini, di mana biasanya kita kajian atau tausiah di masjid kita di Majelis Taklim Al-Amru bin Taqwa. Saya lupa menyapa ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Amru bin Taqwa. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah anak baik. Sudah siap dari semangatnya tentunya. Memang pengajian kita ini kita sudah rencanakan di sini. Tidak payah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Rasulullah SAW dan Muhammad beserta para sahabatnya, keluarganya yang telah membawa kita ke tempat yang lebih terang, cahaya yang terang. InsyaAllah kita nanti akan mendatang surga Ustaz Azmaruddin, InsyaAllah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berkunjung di sini bermaksud adalah bersilaturahim, menjadi ukhuwah Islamiyah bersama Ustaz Azmaruddin dan keluarga di sini. Di tempat yang indah ini, alhamdulillah kita masih dikurniai oleh Allah kesehatan, kenikmatan iman Islam, insyaallah. Maka kita pada hari ini diridhai oleh Allah dan dimudahkan segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu juga kita kesini berniat untuk seperti yang telah kita sampaikan bahwa memberikan donasi kepada pesantren yang diasuh oleh Ustaz Azmaruddin, dan juga tasyakuran 24 tahun Majelis Taklim Al-Amru bin Taqwa, tepatnya pada hari ini alhamdulillah tanggal 19 September 1999 Majelis Taklim Al-Amru bin Taqwa dibentuk. Ada baiknya saya cerita sedikit, mungkin sudah ada sebagian yang tahu.
baru belum tahu. Majelis Ta'lim Al-Murid Taqwa ini bermula dari ibu-ibu yang menurut anaknya di playgroup di komplek kita namanya Nurul Qulub. Kita bentuk bersama, waktu itu cuma 6 orang. Daripada kita ngobrol, daripada kita cenderung kalau ngobrol bergosip ya, mau seminar, kita bentuklah pengajian. Itu masih ada 6 orang, ya. Memang kita punya masjid yang di bawah asuhan Ustaz almarhum Ustaz Arif. 6 orang ini boleh saya sebut ya. Pertama itu gagasan ini oleh Ibu Ani Tauhid. Udah hadir Ibu Ani Tauhid? Ibu Ani Tauhid, Wadi Al-Wali, kakak Pak Ustaz Arif Ilham, saya sendiri, Ibu Susi, Ibu Holly, Ibu Iftah, Ibu Andrin. Qadarullah Ibu Andrin sudah tiada tahun 2014 yang meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan nanti Ustaz ya kepada pengurus kami. 6 orang ini kami berjuang untuk membentuk pengajian. Alhamdulillah manajemen yang kami bentuk dari awal, alhamdulillah akhirnya jamaah semakin banyak, semakin mengetahui Majelis Ta'lim Al-Murid Taqwa. Dengan bermacam kegiatan, dengan inovasi sendiri, kami mengunjungi atau melakukan sosial banyak sekali waktu itu, ya ibu-ibu perlu diketahui, berkunjung ke acara banyak di bidang sosial, ke kunjungan ke panti-panti, kunjungan ke panti werda, pernah kami melakukan kunjungan di penjara wanita. Waktu itu masih ada Zarimah ya. Alhamdulillah sejalan dengan waktu dari 6 orang sekarang alhamdulillah sudah tercatat dalam catatan kami ada 600 orang. Alhamdulillah. Tapi bukan menjadi kebanggaan kita. Bukan itu yang tujuannya. Visi dari Majelis Ta'lim Al-Murid Taqwa ini adalah mengajak, pertama itu jemaah orang-orang di sekitar kita dan juga umumnya untuk belajar mengkaji Al-Quran, hadis, fikih dan lain-lain, ilmu yang lain yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Isinya adalah menjadikan wanita muslimah yang taat, cerdas, yang dapat berguna bagi keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Insya Allah ilmu itu Masya Allah perlu didatangi ibu-ibu ya. Kalau kita dengar aja di masjid, dari masjid kita dengar saja di rumah kurang, walaupun itu kecil ya, memang perlu didatangi ya. Sebetulnya maaf Ustaz ya, sejalan dengan waktu itu kami banyak kendala juga yang kami hadapi, tapi alhamdulillah dari ketua majelis berganti, saya mau sebutkan tadi Bu Ani belum ada di sini, belum datang. Ya, pertama itu Ibu Ani Tauhid menjadi ketua majelis taklim, dan yang kedua itu Ibu Wadi Al-Wali.
Adi Walwali cukup lama menjadi ketua majelis taklim dan beliau sempat sekolah ke Bandung rencananya, tapi kembali lagi, dan itu waktu sementara Bu Wani itu saya menjadi ketua majelis taklim. Bu Wani, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ani, ketua majelis taklim yang pertama. Sepertinya macet ya Bu. Yang kedua, Bu Wali Alwali. Wali Alwali, ketiga saya, keempat saya, kelima saya, keenam saya. Saya nggak tahu sampai kapan saya. Saya sudah menyerahkan pada teman-teman pengurus, tapi belum hadir. Saya tidak tahu. Masya Allah. Berkat Allah, mudah-mudahan Allah berikan pengajian yang ini. Pengajian kita selain kajian hari Selasa ada juga tahsin malakoh, ya. Dan sekarang alhamdulillah ada 3 gurunya, ustazahnya, yaitu diantaranya Ustazah Rahman, Ustazah Umrah. Ustazah Umrah ini menemani kami ketika dari awal sampai dari awal ya Bu, dari rumah saya pun di rumah Bu Ani ngajarin kami. Ustazah Iva, tapi tidak ada sekarang lagi suaminya dinas di Malang, jadi dia rehat. Ustazah Ida mana di belakang Ida, ya. Dan juga Ustazah Ani sekarang mengajar tahsin dan baju dan semuanya di situ. Alhamdulillah ibu-ibu, 24 tahun seharusnya sudah hebat-hebat semua, bisa ceramah seharusnya ya. Dan ya, insya Allah kita semakin berkali dengan ilmu, semakin baik usia kita yang semakin bertambah, semakin kita kuat iman Islamnya, semakin kuat akidah kita untuk melawan zaman sekarang, zaman dunia yang begini, zaman yang zahir. Ya Allah, mudah-mudahan kita kuat hingga kita diizinkan oleh Allah dengan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, hingga kita dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Ustadz Haji Tazmuruddin sudah menyiapkan tempatnya ini, Ustaz, Masya Allah. Kepada Ibu Tin dan istri besar yang sudah menyiapkan konsumsi hari ini, semoga Allah membalas semua kebaikannya. Jazakallah khairan. Dan juga kami pada kesempatan ini pun kita akan memberikan donasi pada Ustaz yang telah kita kumpulkan kemarin, nanti sebentar lagi kita sampaikan. Sebelumnya saya akan perkenalkan, mungkin ibu-ibu belum tahu ya, jajaran dari pengurusan Majelis Taklim Al-Nuri Taqwa. Sebagian itu sudah tahu, namun pada pengurusan yang baru ini mungkin belum tahu. Baiklah, saya akan panggil berdiri ya, boleh ya, berdiri, maaf, berdiri ini, maaf ya ibu, kita berdiri, tidak mengalami rasa takzimkan kepada ibu semua. Saya sudah sampaikan, saya sebagai ketua majelis taklim yang belum diganti. Selanjutnya ketua satu Ibu Susi. Ibu Susi ini sudah lama menemani saya dari awal bentuknya majelis taklim. Dia wakil ketua satu. Berikutnya wakil ketua 2 Ibu Umi Mahmuda, Masya Allah. Umi Mahmuda. Berikutnya koordinator sekretariat kami Ibu Yona
Ibu Yona Octavia, ini koordinator kesehatan yang selalu mengundang Ustadz dan menyampaikan semua berita-berita pengumuman kepada ibu semua. Ibu Yona, sekretarisnya sendiri Ibu Ida anggotanya. Ibu Ida selain jadi guru ngaji juga sekretaris di Majelis Ta'lim, bendahara, koordinator bendahara Ibu Farista yang jadi sekarang jadi dokumentasi, anggotanya Ibu Rinda. Rinda ini ibu-ibu kalau mau memberikan iuran ke Ibu Rinda, ya, atau yang ingin menjadi anggota baru silakan menghubungi Bu Rinda. Kemudian Ibu Lia ini yang mencatat segala sesuatunya ya Ibu. Memang banyak kedesain pengurusnya. Kemudian Mas Rika, Ibu Mas Rika dipanggil Rika ya. Jadi Ibu kalau mau lihat daftar ibu lihat anggota pengurus silakan menghubungi ibu ini. Ibu Rika ini khusus untuk menghitung kotak amal. Koordinator sosial ini tugasnya lumayan banyak ya. Ibu Pati Fitriani. Bagian sosial ini kita punya anak asuh. Jadi Bupati ini ngurusin anak asuh dan nabung dan kunjungan-kunjungan ya semua lah tentang sosial Bupati yang ketuanya. Terus anggotanya Ibu Yanti. Ibu Yanti ini khusus mencatat ibu-ibu yang ingin memberi iuran untuk anak asuh. Silahkan para Bu Yanti ya. Kemudian Ibu Tanti ini juga tim membayar sekolahnya, SPP-nya anak asuh. Ya, anak asuh kita sekarang sudah berkurang ya. Ada yang sudah jadi sarjana, ada juga yang jadi masih SMA. Tapi sudah sarjana lumayan ya Bu. Tapi rata-rata kenapa perawat ya sarjananya? Ya. Terus bagian umum koordinator umum itu Ibu Runi, ya Ibu Runi yang membereskan segala sesuatu keperluan kajian dan yang lain-lainnya. Anggotanya Ibu Ria. Dan terakhir Ibu Nani, mereka yang selalu sibuk sosial, jadi menghubungi atau memberikan menabung baik ke yayasan maupun di jalan-jalan ya. Inilah tugas-tugas ingat urusan kami tahun 2023. Semoga kami semakin solid dan kuat dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Silakan ibu melihat pandang mereka. Ya, itu saja. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Bapak Ari sampai mundur-mundur. Baik, Biar masuk Ibu, semua. selanjutnya maaf Ustaz agak panjang ini ceritanya. Nggak pertanyaan juga Ustaz. Selanjutnya nggak terlalu banyak sih. Saya sambung lagi ya Ibu. Jadi saya berharap Majelis Ta'lim Alamul Taqwa ini menjadi duta dalam agama Islam. Berharap kalimat dan saya sebetulnya pengennya ibu-ibu tuh on time, ya harus on time ketika mau hadir di suatu on time Bu.
kasihan karena jadwal hari ini kan kita tidak tausiah aja, untung ya Ustaznya juga kita juga tidak tausiah aja, ada kita mengadakan game. Alangkah baiknya lebih 11 bulan mulai karena panjang kan waktunya. Selanjutnya, prinsip ini pun saya pengen menyampaikan pada ibu-ibu semua. Ketika di masjid pun harus disiplin. Ibu, maaf, ibu-ibu ini kata orang-orang, mama ini susah diatur. Jangan, stigma itu harus dihilangkan. Kita tunjukkan bahwa kita muslimah yang mau diatur dengan aturan, khususnya aturan Al-Quran dan hadis. Kalau memang sudah, tadi sempat saya, kalau pendaftaran itu sudah ditutup, ternyata masih ada yang daftar, tidak apa-apa sekali ini. Tapi lain kali mohon kalau ada yang mau daftar tepat dan sudah ditutup, ya tidak usah lagi. Ya ibu-ibu, saya sampaikan nggak apa-apa di sini, Ustaz tahu, ya Ustaz, karena uang konsumsi sudah disampaikan ke Ustaz. Ya, ibu nanti sudah nyiapkan sekian, kalau kita tambah lagi gimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini berkah cukup. Ya, mudah-mudahan semua kita hari ini, acara hari ini mudah-mudahan. Baik, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada kami, kita sampaikan kepada Ustaz, yaitu donasi, penyampaian donasi. Alhamdulillah kita mengadakan donasi kemarin, terkumpul semuanya 20 juta. Sampaikan ibu donasi ini kepada Ustaz Tasnaudin, semoga bermanfaat bagi pesantren dan juga keperluan semua di sini ya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasnya yang lebih banyak, ibu diberikan kesehatan, kenikmatan beribadah. Ibu, baiklah, saya sampaikan ibu-ibu. Ini soalnya video. Kok aku sih baca 3, 2, 1 dah. Baik ibu-ibu, satu lagi yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan penghargaan kepada Ketua Majelis Taklim yang pertama, kepada kepada Ibu Ani Oke, yang telah memberikan yang gagas kita dan sampai sekarang masih juga memberikan saya saran kadang-kadang kepada saya bertukar pikiran atau saran pada akhirnya masih ya. Ibu Ani, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mungkin sudah panjang ya sampai kita waktunya ya untuk acara selanjutnya. Saya akhiri saja sambutan saya hari ini. Mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang bolak-balik, susunan yang tidak benar. Sudah lumayan ini, ingat-ingatnya dari malam. Mohon maaf ya Ibu. Sekali lagi, ibu-ibu semoga Allah berikan kesehatan, umur yang panjang.
panjang dan ketaatan istiqomah dalam beribadah, dan kita semua terjalin ukhuwah Islamnya kita kan ada namanya, ada nama, mudah-mudahan saling kenal siapa ya. Itu aja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan kepada Ibu Hajah Ika Saleh Bakar. Baik, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ialah sambutan sekaligus tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Tazmaluddin Eldad. Kepada yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujib as-sakirin. Ketua Majelis Taklim Al-Amru bin Taqwa dan seluruh jajaran pengurus yang berbahagia, ibu-ibu hajjah, ibu-ibu ustazah, seluruh jamaah yang sudah hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bahagia sekali hati ini. Pada siang ini kami dikunjungi oleh duta-dutanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seragamnya ini sahdu semuanya nih teman-teman. Suasananya jadi tambah sahdu. Alhamdulillah, karunia Allah yang telah menghantarkan kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Walaupun sudah direncanakan sejak beberapa waktu yang lalu, walaupun sudah diagendakan, walaupun sudah dijadwalkan, tetap penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa syukur kita kehadirat Allah, masih mendapatkan kesempatan bersilaturahim, masih mendapatkan kesempatan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan hati kita semuanya ikhlas karena Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semuanya. Salawat riring salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada
kepada sahabat-sahabatnya, yang pada hari ini kita sedang berada di bulannya, bulan Rabiul Awal, sudah masuk tanggal 4. Bulan ini adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita akan menjadi umat pilihan yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'il. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus kepada Ibu Ketua dan seluruh pengurus Al-Amru Bit Taqwa, selamat datang di pesantren Bening Hati Salaman. Saya diamanahkan Allah istiqomah sejak 2016 di sini. Perjalanannya penuh dengan ilmu yang Allah titipkan, sampai kemudian tempat ini selalu kami doakan menjadi tempat yang bermanfaat untuk persatuan umat Islam ke depannya, dengan mencetak generasi-generasi Quran. Kehadiran ibu-ibu mudah-mudahan menjadi motivasi buat kami semua untuk terus beristiqomah dalam menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bening Hati dengan segala kekurangannya ada di dalamnya. Kami menyampaikan permohonan maaf jika sebagai sohibul majelis ada kekurangan di sana sini, ada kelemahan di sana sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat silaturahim kita semuanya. Yang kedua, kami terima kasih juga atas donasi yang sudah disampaikan dan sudah kami terima. Seperti saya beritakan 3 bulan lalu ya di masjid ketika taklim, Allah juga yang menggerakkan. Ternyata bukan hanya donasinya yang sampai, tapi ibu-ibunya juga sampai di Bening Hati. Ini yang menambah kesempurnaan kebahagiaan kami. Silaturahim dengan bahasa tubuh itu akan berbeda nilainya, cuman sekedar titip salam. Nah ini bahasa tubuhnya ada, apalagi dipakai nama masing-masingnya ini. Tambah lengkap jadi silaturahimnya. Dan mudah-mudahan ini juga agenda pengurus, yang saya yakin pengurus juga nggak hafal satu-satu. Jadi acara hari ini, kenapa saya disuruhnya cuma kultum agendanya? Karena lebihnya mau ramah tamah dengan seluruh anggota jamaah. Ini yang tidak biasa dilaksanakan di Masjid Al-Amru pada setiap Selasa. Jadi acara kita hari ini acaranya plus terakhir nanti insya Allah kita ada makan berjamaah. Jadi Umi sudah siapin jengkol sama daun pepaya, sama ikan asin, sama sayur asem. Mudah-mudahan berkah semuanya. Wah, jadi usulannya langsung makan kata juga. Jadi lapar. Baik jamaah sekalian, sebagai hikmah kultumnya saya sampaikan sebagai hikmah silaturahim saja. Yang pertama tahadus bin iman, tasyakur bin iman. Anak-anak santri kami di sini mereka khusus tahfiz Al-Quran. Jadi mereka khusus tahfiz. Tidak ada sekolah formal. Jika ada yang menginginkan sekolah formal di luar pesantren, dan itu pun tidak banyak, sebagian kecil saja yang masih melanjutkan sekolah. Saya sudah melakukan beberapa kajian-kajian ketika mengkhususkan tahfiz, kemudian pendidikannya tidak terhenti. Sudah ada di antaranya anak kita yang melanjutkan kuliahnya walaupun tidak sekolah formal, karena kita ikutkan ijazah kejar paket.
Kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, dengan Dinas Pendidikan di Kota Depok dan Jawa Barat untuk ijazah kejar paket ini. Tujuannya bisa melanjutkan terus keilmuan mereka. Jadi mohon doa, mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat walafiat, semuanya istiqomah, menjadi duta-dutanya Allah dalam membumikan Al-Quran. Dan kepada ibu-ibu, inilah investasi terbaik yang Rasulullah sampaikan dalam sabdanya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus semua jalur amal mereka. Kalau sudah meninggal, kita tidak bisa lagi untuk menabung amal yang baru. Inqata'a amaluhu, terputus. Illa min thalathatin, kecuali 3 kata Rasulullah. Dia akan terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam kubur. Shadaqatin jariyatin, au ilmun yuntafa'u bih, au waladin sholih yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu manfaat yang diajarkan kepada orang lain, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan. Kita di alam kubur, waktu di dunia ada investasi kita yang disiapkan. Kita nggak bisa nambah lagi amal baru, tapi ternyata investasi itu menjadi tanaman. Kalimat yang Allah sampaikan, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kata Allah, asluha fis sama, ahluha fil ardi asluha fis sama. Akarnya menghujam kokoh ke dasar bumi, cabangnya terus menjulang tinggi ke atas langit. Tuti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ketika musim buah tiba atas izin Tuhannya, maka pohon itu mengirimkan buahnya kepada yang menanamnya. Jadi investasi tadi itu menjadi tanaman. Kita sudah di alam kubur, tapi pohon itu mengirimkan buahnya. Bekal amal soleh kita masih tetap bertambah walaupun sudah berada di alam kubur. 1, sedekah jariyah. Dahsyatnya sedekah jariyah ini Allah lukiskan dalam ayat 10 surah Al-Munafiqun. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut, ketika nyawa sudah di kerongkongan, kemudian dia berkata, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, tunda kematianku sebentar saja. Jangan matikan aku dulu ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu, sebentar saja, tunda sebentar saja. Ila ajalin qarib, ajalku jangan diselesaikan dulu, sebentar saja. Ketika ditanya, emang mau ngapain minta ditunda kematiannya? Jawabannya, fa'as-saddaqa wa aku minas-sholihin. Aku pengen sedekah dulu dan aku biar termasuk orang-orang yang soleh. Kalimatnya fa'as-saddaqa, aku pengen sedekah dulu. Bukan pengen baca Quran, bukan pengen puasa, bukan pengen ke majelis taklim, pengen sedekah. Itu investasi yang Allah janjikan. Rasulullah tampil kemudian meneladani berita ini kepada kita dari turunnya wahyu tentang ayat-ayat infak dan sedekah. Rasul sholat pun
mengimami sahabatnya. Biasanya selesai sholat Nabi duduk dulu di tempatnya untuk berzikir, kemudian nanti lanjut ba'diyah. Kejadian ini tidak. Salam ke kanan, salam ke kiri. Rasul langsung bangkit, meninggalkan sahabatnya dan meninggalkan tempat sholatnya, belum berzikir. Dan sahabat tidak ada yang berani menegur Rasul. Tidak ada yang berani langsung menanyakan. Itu adabnya sahabat. Tidak lama Rasul datang lagi, kembali ke tempatnya dan melanjutkan zikirnya. Selesai, Rasul balik badan, baru sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Tidak biasanya kau begitu cepat meninggalkan tempat sholat. Apa jawab Rasul? Sahabatku, tadi selesai salam ke kiri, aku teringat di kantong baju gamisku yang kugantung di rumah ada uang 2 dirham. Aku takut uang itu masih di situ sementara kematian aku sampai. Makanya aku buru-buru pulang mengambil uang itu dan aku sedekahkan. Aku kembali lagi. Kalimatnya, aku takut kalau dia masih di kantong bajuku, nanti kematianku sampai. Hasil survei, ternyata apa yang dialami Rasul sering juga dialami ibu-ibu. Aku lagi sholat, terus ada uang, terus ngerasa takut. Saya tanya di pengajian bapak-bapak, jawabannya sama. Kami juga sering Ustaz, kami sholat teringat dompet kami ada di kamar, di celana. Kami sedang sholat, kami juga merasa takut, kata suaminya. Rupanya sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu investasi yang dijanjikan. Insya Allah donasi ini menjadi investasi buat ibu-ibu semua. Yang saya sampaikan dulu kan kita mau persiapkan kasur dan tempat tidur serta lemari santri. Insya Allah jadi terwujud dengan donasi ini. Kemudian yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bukan hanya di pesantren, di sekolah, di kampus, di majelis taklim, tidak. Di mana saja bisa ditebar ilmu manfaat. Bunda punya anak gadis, diajarkan cara membuat sambal terasi yang nikmat. Kemudian bisa anak gadisnya, jodohnya datang berumah tangga dengan suaminya. Ibunya yang mengajarkan, mamanya yang mengajarkan sudah meninggal dunia. Dia berumah tangga dengan suaminya. Suatu hari dia bikin sambal untuk suaminya. Suaminya begitu suka sekali dengan sambal itu. Tiap dia nyambal, pahalanya ngalir kepada mamanya di alam kubur. Ilmu yang manfaat, baru sambal. Belum yang lain-lain. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan, bukan hanya anak biologis. Tadi anak asuh. Majlis Talim Al-Amru punya anak asuh, Masya Allah. Anak angkat, anak didik, itu semua termasuk. Anak soleh itu bukan hanya anak biologis, tapi semua. Siang ini saya duduk di depan, saya menyampaikan materi, maka status saya sebagai guru. Boleh jadi usia saya ada yang lebih muda dari ibu, tapi karena saya sebagai guru, maka ini anak-anak saya. Anak didik, ketika saya meninggal dunia, kemudian ibu ingat mendoakan saya, itu mengalir sampai ke kubur saya. Jadi investasi yang paling hebat adalah itu. Ketiga-tiganya adalah jaminan dari Rasulullah SAW.
Di mana kita bisa istiqomahkan hati kita meraih ketiga-tiganya? Jawabannya ada di majelis taklim. Karena kalau orang tidak memahami konsep agama, lalu apa yang mau dipraktekkan dari agama itu? Dan wanita adalah makhluk yang diangkat derajatnya ketika Islam hadir di muka bumi ini. Yang pertama bersahadat itu perempuan, namanya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Orang yang masuk Islam pertama itu wanita. Darah yang pertama menetes di muka bumi karena membela agama Allah, mati syahid, itu bukan laki-laki. Yang pertama adalah wanita, namanya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, istrinya Yasir. Netes pertama darah di muka bumi karena mempertahankan agama Allah, seorang wanita. Dia punya anak laki-laki namanya Ammar, masih remaja, masuk Islam. Ibunya dengan bapaknya gak setuju karena takut majikannya akan menyiksa mereka. Tapi terus oleh Ammar diajak orang tuanya, ketika masuk dengan hidayah Allah, benar sekali majikannya yaitu Abu Jahal. Ditangkap tiga-tiganya, diikat di sebuah padang pasir yang panas di masing-masing tiang. Yang pertama Sumayyah, ibunya Ammar, ditombak dari perut sampai kemaluannya, gugur di tiang gantungan di hadapan anak dan suaminya. Yang mati syahid yang pertama dalam Islam. Setelah itu Yasir, bapaknya Ammar, dibunuh di depan anaknya. Sampai Rasulullah bersabda, darah keluarganya Ammar bin Yasir akan menjadi parfumnya surga nanti di akhirat. Jadi wanita itu punya power, makanya sekarang disebut dengan the power of mama. Jadi kekuatan besok 2024 bukan pemilu. Saya pernah sampaikan bab akhir zaman di Amru di Taqwa. Kalau ada yang ingat, saya pernah sampaikan materi fitnah akhir zaman judulnya. Hitungannya periode Islam ketiga itu berakhirnya pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, ketika runtuh kerajaan Turki Utsmani di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Kekuasaan Islam terakhir runtuh di sini pada tahun 1924. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah beritakan dalam hadisnya kepada kita, tiap satu abad per 100 tahun Allah akan mengirimkan mujaddid untuk umat ini. Hitungan 100 tahun dari 1924 adalah 2024. Ulama-ulama seluruh dunia sedang roadshow, melakukan kongres. Jakarta sudah 2 kali jadi tuan rumah, terakhir sempat di Jawa Timur. Kita jadi tuan rumah kongres umat Islam dunia, tapi tidak diekspos. Untuk apa? Untuk menangkap sinyal ada apa 2024. Bukan pemilu. Pemilu gak masuk hitungan internasional, karena itu bicaranya domestik Indonesia. Ini bicara skala dunia. Berita akhir zaman akan terjadi. Dan kekuatan Islam, sebutannya sudah muncul dari kemarin, the power of mama. Inilah orang-orang yang akan menjadi kekuatan-kekuatan. Menguatkan suaminya, menguatkan anak laki-lakinya, menguatkan tonggak keluarganya, menguatkan lingkungannya. Dari sini kata-kata ummi yang berarti wanita, ketika ditarik runtut kalimatnya secara ilmu bahasa Arab, nanti muncul kalimat imamah dari kata-kata ummi. Ummi artinya ibu-ibu, imamah artinya pemimpin. Inilah yang akan mencetak pemimpin besok. Oleh karenanya saya berdoa, berharap
Al-amru bittaqwa ini punya satu ikatan batin yang kuat. Kata Rasulullah 2024, kamu menegakkan Islam seperti memegang bara api di tangan. Kalaupun kau harus menggigit akar kayu, gigitlah dengan keras sebagai tanda keistiqomahanmu terhadap Islam ini. Dan kekuatannya ada di majelis taklim. Islam di negara-negara lain yang hancur itu karena dakwah seperti ini yang berkurang. Tapi sepanjang majlis taklimnya masih ramai, ukhuwahnya masih terjaga, ada satu doa Rasul yang tidak dikabulkan ketika turun dari sebuah pegunungan Bani Muawiyah di Madinah. Kemudian Rasul sholat 2 rakaat dan berdoa. Doa pertama, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan penenggelaman seperti dialami umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Doanya dikabul Allah. Aku kabulkan Muhammad. Aku jamin umatmu tidak akan hancur dengan penenggelaman seperti kaum Nabi Nuh. Yang kedua, Rasul kemudian berdoa lagi kepada Allah agar umatnya tidak mengalami paceklik sepanjang tahun. Aku kabulkan Muhammad. Umatmu tidak akan mengalami paceklik sepanjang tahun. Yang ketiga, Nabi berdoa, jangan kalahkan umatku dari musuh-musuhnya. Kalau ini ada syaratnya Muhammad. Jadi tidak dikabulkan langsung oleh Allah. Syaratnya dalam tubuh umatmu tidak ada permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kalau dalam tubuh umatmu terjadi perpecahan, itulah saat kehancuran umatmu. Sehingga yang terpenting adalah ukhuwahnya, ukhuwah qalbu kita, ikatan batin di antara hati ini yang menguatkan. Kalau sudah hati saling menguatkan dengan kekuatan qalbu, semuanya diraih dengan lillah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, insya Allah kita menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idillah. Jumlah yang sedikit akan mampu mengalahkan jumlah yang besar ketika dia terikat dalam kualitas biiznillah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam melaksanakan syariat. Dan tadi Islam itu gimana mau ditegakkan kalau kita tidak memahami konsepnya. Sebagai penutup, saya teringat waktu saya di SD di madrasah, ketika jam pelajaran terakhir selesai, sebelum pulang, guru memerintahkan untuk membaca surah Wal Asri. Jadi dulu anak-anak SD itu, ibu pernah yang ngalamin, jam terakhir sebelum pulang suruh baca Wal Asri, dan itu nagumnya khas. Wal asri innal insana lafi husrin. Semangatnya tuh semangat revolusi karena mau pulang. 6 tahun saya di SD, 4 tahun saya di madrasah. Guru tidak menjelaskan sampai saya lulus kenapa baca Wal Asri. Saya lanjut ke Sanawiyah. Saya meninggalkan Sawangan, berangkat ke pesantren. Sama di Sanawiyah juga. Bacaan sebelum pulang Wal Asri. Sampai saya lulus di pesantren enggak dijelaskan juga oleh guru kenapa baca Wal Asri sebelum pulang. Baru setelah kuliah ada kajian membaca, oh rupanya Masya Allah. Jadi para ulama tafsir itu sepakat kalau boleh posisi surah Al-Fatihah sebagai muqaddimah dalam mushaf Al-Quran diganti urutannya, maka yang paling berat mengganti adalah surat Wal Asri. Itu ulama tafsir. Ada apa di surat itu? Ini penutup tausiah saya. Yang pertama, kita diingatkan bahwa waktu kita ini terbatas. Wal Asri demi masa yang luas pun dibatasi Allah. Spesifik dari Wal Asri itu muncul wal laili demi malam, wal nahari demi siang, wal fajri demi fajar, wal duha demi waktu duha.
Allah sumpah. Terakhir sumpahnya wal asri, demi waktu secara universal. Tapi dibatasi bagi manusia. Batasannya di mana? Dulu Nabi Nuh alaihissalam cuma 950 tahun umurnya Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh generasi pada saat itu rata-rata 1000 tahun. Turun di Nabi Ibrahim itu 600 tahun umur manusia ketika itu. Turun di Nabi Musa 400 tahun ketika itu manusia hidupnya. Turun di Nabi Isa 150 sampai 200 tahun. Turun di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yazudu dzalik, ada yang lebih 70 tapi jumlahnya sedikit, kata Rasul. Wal asrinya terbatas. Jadi karena terbatas, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita biarkan waktu berjalan, innal insana lafi siap-siap, kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Ada yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq. Satu ini maknanya illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa itu? Orang yang mengenal kebenaran, orang yang tahu kebenaran. Kebenaran yang mana? Al-haqqu mir rabbika, kebenaran yang bersumber dari Allah. Jadi orang yang tidak rugi, satu, amanu, orang yang tahu kebenaran. Dari mana dia tahu kebenaran? Dia mencari tahu kebenaran. Kemana mencari tahu kebenaran? Dia datang ke majelis-majelis taklim. Jadi amanu, orang yang datang ke majelis taklim. Itu yang gak rugi. Kalau sudah datang, dia tahu tentang kebenaran. Karena tadi sampaikan oleh Ibu Ketua, ada kajian tafsir, ada kajian Quran, ada hadis, ada sejarah, ada fikih, kan berganti-gantian. Semuanya bersumber kepada Al-Quran. Ketika sudah amanun, sudah datang ke majlis taklim, kemudian Allah berikan pengetahuan. Kalau sudah tahu, yang kedua, amilus sholihah. Maknanya praktekkan buat diri sendiri. Jadi kalau pulang ngaji, jangan langsung disampaikan kepada orang di rumah. Langsung ceramah kepada anak, langsung ceramah kepada suami, langsung tausiah kepada tetangga. Jangan. Ayatnya amilus sholihah, buat diri sendiri dulu, pakai. Kalau sudah dipakai buat diri sendiri, baru yang ketiganya tawassaw bil haqq, sampaikan kepada orang lain. Jadi kekuatan majlis taklim adanya di wal asri. Kita nggak selamanya bisa datang ke majlis taklim, nggak selamanya kita bisa mendengarkan tausiah silaturahim seperti ini. Karena waktunya terbatas, yuk sama-sama kita niatkan sisa hidup kita persembahkan untuk agama Allah. Tidak ada yang lebih mulia melainkan mati syahid, nggak ada lagi. Dan tidak ada cita-cita yang paling tinggi di atas yang lain kecuali ingin meraih husnul khotimah. Nggak lama lagi kita di sini, nggak sampai 100 usia kita, tidak sampai 600 seperti Nabi Ibrahim, tidak sampai 1000 seperti Nabi Nuh. Kita umat Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70. Itu Nabi ngomongnya 15 abad yang lalu. Makin kesini akan semakin singkat kehidupan kita. Mudah-mudahan hidayah Allah akan menyertai kita semuanya. Sekarang kita tanam pohon kebaikan sebanyak-banyaknya pun. Besok kalau kita sudah berangkat ke alam kubur, tidak ada mau yang menemani kita kecuali amal kita masing-masing. Ada kesempatan, itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan majlis kita selalu menjadi majlis yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mujibah sa'ilin, kita sempurnakan dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Sisa-sisa hidup kita
selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wan tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Tazmaluddin Aldan atas tausiah agama yang alhamdulillah kita bersama-sama telah mendapatkan ilmu yang begitu banyak ya dari Kiai Haji Tazmal yang telah disampaikan barusan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ialah ada games yang ya, namun akan dipandu oleh panitia dari Majelis Ta'lim Al-Amru Bittaqwa. Namun sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara dan berterima kasih kepada para tamu undangan hadirin dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Amru Bittaqwa yang telah hadir pada hari ini, dan semoga kita disehatkan badannya, diberikan
umur yang panjang dan bisa kemudian hari untuk dapat bersilaturahmi yang lebih panjang lagi. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata saya Lestari undur diri. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh kepada Ustadz, boleh duduk di depan, kita akan ada foto bersama dulu ya. Boleh.